Tidak semudah itu kalian menikmati kemerdekaan. You tidak pantas menikmati kemerdekaan ini. Ampun Tuan, ampun. Of course. Yang sakit adalah Sudirman. Namun Panglima Besar tidak pernah sakit. Ia akan membela bangsa hingga titik darah penghabisan. Saya akan tetap memimpin gerilya dari hutan. Hei, kamu! Apa yang kau ambil? Menjadi bukti kemerdekaan Indonesia bukan cuma mimpi. Inilah hasil perjuangan seluruh negeri. Damai sejahtera di negeri sendiri. General headquarters to define the influence of surrender.
Iya, tunggu sebentar. Ada apa? Saya mendapatkan berita. Sudah tahukah kau apa yang terjadi dengan Jepang saat ini? Saya mendapatkan informasi dari radio BBC. Katanya Jepang telah menyatakan kekalahannya. Maksudmu? Ada situasi buruk di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga mereka harus mengarah terhadap Amerika dan sekutu. Saya yakin kau bisa melakukan sesuatu tentang ini. Baiklah, terima kasih telah mengabarkannya padaku. Jaga diri selalu, Syahid. Kamu juga. Selamat malam saudara-saudaraku. Hari ini kemerdekaan kita. Situasi Jepang yang kalah terhadap sekutu bisa menjadi kesempatan untuk kita. Saya setuju denganmu. Saya rasa ini adalah kesempatan untuk kita mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Presiden dan wakil presiden semestinya memanfaatkan situasi ini. Mereka akan pergi ke Vietnam bertemu Jenderal Terauchi untuk merencanakan sesuatu. Benar, kita harus segera bergerak. Para pemuda bisa ikut andil dalam rencana ini. Ide bagus. Bagaimana menurutmu, Bu? Saya rasa kita semua punya ide yang sama. Oke, yang akan kita lakukan. Pertama, kalian bertiga harus membuat janji dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Kedua, pastikan kalian mengumpulkan para pemuda untuk mendukung negara kita. Ada pertanyaan? Saya setuju, Bu. Kalian paham? Baiklah, kita bergerak sekarang. Silahkan masuk. Sepertinya saya pernah melihatmu sebelumnya. Atas perintah siapa kamu datang ke sini? Kami sebagai anggota golongan muda ingin menyampaikan permintaan di bawah komando Khairul Soleh. Apa yang kalian inginkan dari kami? Pemerintahan Jepang mengalami kekalahan di Hiroshima dan Nagasaki. Ini kesempatan terbaik kita, Bu, untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Deklarasikan kemerdekaan tidak semudah itu. Tidak seperti yang kau bayangkan. Untuk mendeklarasikan kemerdekaan, kita harus berunding dulu dengan PPKI. Karena Jepang sudah bermaksud menghadiahkan kemerdekaan untuk kita di tanggal 24 Agustus nanti. Tapi Bu, coba pikirkan. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Dengar, Jepang sudah bermaksud menghadiahkan kemerdekaan untuk negeri kita di tanggal 24 Agustus nanti. Tapi sekarang Jepang sedang mengalami kekalahan, Bu. Ini saat yang tepat. Jepang sedang lemah. Kita tidak ada waktu lagi. Mohon maaf, wahai pemuda. Justru karena waktu yang sangat sempit, saya harus menolak permintaan kalian. Tapi Bu, cukup. Saya rasa tidak perlu melanjutkan pembahasan ini. Masih ada urusan yang saya perlu selesaikan. Kita harus bertindak secepatnya. Lalu, apa yang bisa kami lakukan? Saya punya rencana. Ikuti saya. Siapa yang datang di hari begini? Gimana? Di mana ini? Kenapa kalian membawa kami? Apakah ini jebakan? Mohon maaf atas kelancangan kami, Bu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah sudah Bung Karno katakan? Kita akan membahasnya di sidang PPKI. PPKI? PPKI adalah bentukan Jepang, Bu. Anda lebih percaya Jepang daripada rakyat sendiri. Biarkan kita melakukan proklamasi tanpa campur tangan
Kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Berhenti! Siapa Anda? Saya datang untuk bernegosiasi. Lalu apa rencanamu? Begini saja, Anda lepaskan mereka, atau kalian tidak mendapatkan kemerdekaan secepatnya. Bagaimana kita bisa mempercayaimu? Saya berjanji dengan jiwa dan raga saya bahwa kemerdekaan akan dilakukan besok, 17 Agustus 1945. Mengucapkan janji itu hal yang mudah. Namun, kita tidak bisa bergantung kepada janji Anda. Kalian pikir punya pilihan apa? Baiklah, beri kami waktu sebentar. Baiklah, saya terima tawarannya dengan syarat kalian harus melakukannya secepat mungkin. Kalian bisa pegang kata-kata. Jadi, apa yang harus kita tulis? Ada ide? Saya masih berpikir. Kau ada ide? Kenapa kita tidak mulai dengan kami? Kami. Oh, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus, lanjutkan. Bagaimana lirik lagunya? Saya sedang mengerjakan liriknya. Judulnya adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Boleh aku melihatnya? Mungkin kau sebaiknya tidak mengubah bagian ini, di sini, dan di sini. Di sini juga. Semuanya, kemari. Lihat ya. Jadi ini rasanya. Terasa seperti sebuah kemenangan, kan? Terima kasih semuanya. Kalian semua telah berusaha keras untuk hal ini. Saya tidak pernah menyangka akan tiba juga saatnya. Semoga yang kita lakukan adalah hal yang sangat berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tak sepenuhnya merdeka, tak sepenuhnya terbebas dari penjajah. Minggu pagi 19 Desember 1948, rakyat Yogyakarta sedang menikmati kehidupan yang damai dan bahagia, terpancar dari setiap warga yang sopan santun dan saling bertegur sapa, tak luput dari keseharian warga Yogyakarta. Pintar Kak Nek,
Sedang niki Bu. Tunggal mawon Bu bersisir. Yon delok sek Bu. Bu, enten sing abang nun kalian nggih. Mainannya dipilih monggo. Ma, aku harus tumbas mainan iku. Haduh, duit emae entek dok. Terus tuku kebutuhan dapur. Ma, tumbas saiki ma. Tumbas. Wes, ojo ribut neng kene. Ente nopo, Bu Tejo? Kok anake ngelengel wae? Niki lho Bu Marni, anakku arep tumbas mainan. Oh, ngono to. Yo nduk, melu ibu engko tak tuku mainan. Tiba-tiba membombardir kota Yogyakarta. Belanda kembali menjajah Indonesia dalam agresi militer Belanda II. Tidak semudah itu kalian menikmati kemerdekaan. You tidak pantas menikmati kemerdekaan ini. Ampun Tuan, ampun. Of course. Sakit. Tolong aku. Ayo cepat, kita bantu dia. Berita penyerangan Belanda atas Yogyakarta sampai kepada Panglima Besar Sudirman. Sudirman meminta restu kepada Soekarno untuk memimpin perang gerilya. Presiden, saya meminta restu untuk berangkat bergerilya. Jenderal, sudah saatnya kau memikirkan dirimu sendiri. Kau dalam keadaan sakit. Mengapa kau harus memimpin perang? Yang sakit adalah Sudirman. Namun Panglima Besar tidak pernah sakit. Ia akan membela bangsa hingga titik darah penghabisan. Saya akan tetap memimpin gerilya dari hutan. Baik, kalau ini memang telah menjadi tekad, silahkan kau turun bersama prajurit dan jadikan ini menjadi gerilya semesta. Noli, tandu ini untuk siapa? Sudah tentu ini untuk jenderal. Saya tidak mau diperlakukan seperti raja. Jenderal, siapapun bisa dapat pengamanan jika dalam keadaan genting seperti ini. Lagi pula, tandu ini bukan untuk raja, tapi tandu untuk orang sakit. Rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan menelusuri hutan dan perbukitan. Kita lebih mengenal Medan di saat Toron Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah, menciptakan Jawa menjadi tempat gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata. Jenderal, kita
Jenderal. Buatan, buatan, tenang. Yowes, saiki kowe tak lolos ke. Menir. Bener, Sudirman ada di hutan dekat sini. Sudirman dan pasukannya menyusun siasat untuk melumpuhkan Belanda. Dengan persenjataan Belanda yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi melakukan perlawanan dan lari dengan penuh perhitungan. Terkadang Belanda begitu dekat dengan pasukanku dengan persenjataan yang terbatas, tentu kita bisa gegabah untuk menyerang. Jenderal, pasukan kita dalam bahaya. Tenang, mari kita berzikir agar diberi pertolongan oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana Sudirman? Itu dia Sudirman. Nei, itu bukan Sudirman. Ini Sudirman, Menir. Sudirman bukan seperti ini. Kamu berbohong. Jenderal, saya penasaran. Apa amalan Jenderal? Belanda sudah melumpuh, tapi kok Jenderal tenang saja? Amalan saya ada 3. Pertama, saya tidak lepas dari bersuci. Kedua, saya sholat tepat waktu. Dan ketiga, saya melakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Jenderal Sudirman dan rombongan melanjutkan perjalanan hingga ke desa Sobo. Jenderal meminta beberapa TNI untuk ke Yogyakarta membawa surat tentang strategi umum serangan 1 Maret. 7 Mei 1949, agresi militer berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Rumroyen. Kemudian Sudirman kembali ke Yogyakarta lalu menemui Presiden Soekarno. Dimas, Presiden, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Dimas.
ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Ini dari Kita dalam serial Maju set yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. pada tanggal 9 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Jenderal Sudirman meninggal. Indonesia berduka. Hormat senjata! Gerak! Jenderal Sudirman adalah jiwa dan hati tentara. Beliau nomor satukan tauhid. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan pemberani. Beliau mampu mengatur strategi dengan mempertimbangkan kekuatan dan persenjataan pasukan. Selamat jalan, Jenderal. Semoga kami dapat meneruskan perjuanganmu.